Makanya saya bilang, orang itu kalau makan terus gak ada yang keluar gak sehat. Apalagi kalau makanannya haram. Orang minum terus gak ada yang keluar gak sehat. Apalagi kalau minumnya haram. Sama, uang masuk terus gak ada yang keluar gak sehat. Apalagi uang haram. Sehingga kemudian apa? Allah akan mencabut uangnya, kenikmatan itu dengan cara yang tidak menyenangkan. Anaknya nakal, istrinya selingkuh, keluarganya amburadul, betul? Makanya ini bukan hanya kesalahan anak yang melakukan kriminal dan pidana. Bisa jadi dulu nafkah dari orang tuanya, nafkah yang haram. Mewakili teman-teman mahasiswa, teman-teman Papua, kami mengucapkan banyak terima kasih buat Gus sudah undang kami di malam hari ini di acara yang luar biasa, acara yang wow. Dan bagi kami Gus Miftah adalah orang tua yang luar biasa. Orang tua yang mendidik, merangkul, terus menjadi edukasi buat kami menjadi pemimpin di Papua nanti begitu. Kenal Gus Miftah dari mana? Dari YouTube. YouTube. Kak Eno, YouTube Kak Eno. Tepe atus kali nututi sabun wangi, salamun ke Jogja mau kepengen Alhamdulillahil qail a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shallu 'alan nabi Muhammad. Shallu 'alan nabi Muhammad. Shallu 'alan nabi Muhammad. Bapak Ibu yang saya muliakan, berulang kali saya bilang, saya lebih suka jalan daripada lari, karena hidup itu tentang perjalanan bukan tentang pelarian. Nah, saya mau cerita perjalanan ini sampai hari ini, yang saya bersyukur yang ikut bersama Abah itu tidak hanya orang-orang muslim, tapi banyak sahabat-sahabat saya non muslim. Justru sekarang kalau anak-anak penderek itu lihat, kalau Abah di Jakarta itu ketemunya pendeta, ketemunya romo, ketemunya pastor. Beberapa waktu yang lalu saya kaget ketika dikirim ceramahnya Gus Miftah, dipotong kemudian diposting di akun Ikut Kehendak Tuhan, akunnya orang Kristen. Ceramahnya Gus Miftah, tapi lagu yang dipakai lagu gereja. Jadi ceramahnya Gus Miftah tapi backsoundnya lagu gereja. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, mungkin ini jadi takdir. Dulu saya sama Bunda itu mengambil tempat ini, awalnya ragu. Ini teman-teman sahabat saya Papua juga supaya paham. Yang punya tanah itu dulu adalah seorang pendeta yang anaknya kuliah di Amerika. Tanahnya ditawarkan ke ibu toko merah. Kenapa? Karena pendetanya ini meninggal dunia. Dia butuh uang untuk membiayai anaknya kuliah di Amerika. Dibelilah sama toko merah. Ibu Haja Narti Rusdi toko merah. Kebetulan toko merah ini pengajiannya sama saya. Sejak 2 tahun waktu itu. Saya cuma naik motor. Mungkin motor yang saya pakai dulu kayak teman-teman ini. Motor STN kanan harga 1.500.000-an. Kita punya pengalaman yang sama Pak Haji. Saya pakai motor, harganya 1.500.000 karena nggak kuat beli motor. Itu yang menemani saya pengajian kemana-mana. Lah salah satu tempat yang menjadi rutinitas saya itu di toko merah, itu pengajian sebulan sekali. Setelah 2 tahun, bahkan lebih mungkin waktu itu, ibu itu ngasih saya sertifikat begini. Gus, saya kasih hadiah. Ternyata ketika saya buka isinya sertifikat tanah ini. Saya bawa pulang, saya kembalikan. Bu, nggak usah, ini terlalu berlebihan. Karena waktu itu luas tanahnya 1.250 meter. Yang punya pendeta.
Kemudian saya datang ke sini. Lingkungan saya pertama kali saya masuk ke sini, saya ketemunya bukan orang, tapi anjing. Saya begitu masuk langsung banyak anjing. Kuk 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 kuk. Saya waktu itu mikir, kenapa mereka ketemu saya teriak? Apakah saya dianggap saudaranya anjing? Walaupun akhirnya saya paham, itulah bedanya anjing di Indonesia sama anjing di Amerika. Kalau di Amerika itu anjing seperti teman, di Indonesia banyak teman seperti akhirnya setelah setahun kemudian ibunya ngeyel, ibu aja ini, Gus, mbok ditompo to, itu sekitar tahun 2010. Begitu saya masuk itu saya nggak pede. Sebelah kanan itu dulu masih bentuknya hutan, sebelah kanannya kuburan, lingkungannya Nasrani 60% lah waktu itu Katolik. Masa nanti bagaimana? Walaupun dari dulu saya berinteraksi dengan teman Katolik, Kristen itu sangat dekat. Sangat dekat. Makanya besok itu buka puasa banyak gereja itu yang ngundang saya, Gus bikin pengajian yuk. Bikin buka puasa bersama yuk teman-teman Nasrani. Konsekuensinya jelas saya nanti akan dimaki-maki sama banyak orang. Miftah kafir. Biasalah itu. Kalau besok ada lagi orang ngomong Miftah kafir, saya bilang wis tahu. Sudah pernah. Nah, saya mau cerita lagi terusin. Akhirnya waktu itu kan saya harus nembung karena tetangga-tetangga ini Katolik. Boleh nggak saya bikin pesantren di sini waktu itu? Nah, ternyata teman-teman saya Katolik ini semuanya bilang, sudah nggak apa-apa Gus. Ini nanti malah jalannya hidup. Karena dulu mohon maaf Pak Kajati Ustadz Yusuf Mansur. Ini dulu kalau habis maghrib sudah jalan mati, nggak ada orang sama sekali. Udah nggak ada yang berani lewat, hutan, kuburan. Akhirnya waktu itu saya tirakati 7 malam saya datang ke sini, saya sholat di sini, saya wirid. Delalah setiap kali datang kebelet ngising. Orang Jawa itu kalau punya tempat, lah kok kebelet ngising? Katanya betah, kerasan, betah. Setiap kali datang masuk kebelet ngising. Wah, ini ada apa dengan silit saya bilang. Nah, akhirnya saya putuskan babat alas. Saya babat alas ini belum ada teman, sendiri, belum ada yang bantu. Nah, yang saya pengen ceritakan yang pertama begini. Kalau malam hari ini kita wisuda anak-anak Al-Quran, habis wisuda Ustadz. Jadi waktu itu saya mikir begini, apa mungkin? Nah makanya kalau Anda lihat postingan Ustadz Yusuf Mansur ini satu bahasa yang sangat populer di Ustadz Yusuf Mansur, salah satunya adalah bahasa afirmasi. Jadi sekarang kondisinya dua hal begini. Yang pertama waktu itu apa mungkin. Kemudian yang kedua, kalau tadi ada pertanyaan, kenapa kok Abah hari ini dekat dengan teman-teman Kristen, teman-teman Katolik? Karena sejarahnya tanah ini tanahnya pendeta. Sehingga kalau hari ini mohon maaf, kita dekat dengan teman-teman gereja itu nyambung. Karena memang dulu tanahnya pendeta. Yang pertama. Kemudian yang kedua, saat itu kemudian saya nggak ada bayangan. Kalau Ustadz Yusuf Mansur ini kan hafal Quran. Jadi kalau bikin Darul Quran itu wajar, orang hafal Quran kok. Saya tadi sama teman-teman di atas yang hafid itu Ustadz tanya begini, kok Abah nggak menghafal Quran saja sampai selesai? Saya bilang, oh bahaya. Kalau saya hafal Quran, kalian nggak laku. Loh, nanti di sini saya semaan, pakai saya sendiri nggak ngundang kalian sih. Kan yang semaan Quran itu dari Jawa Timur, dari Kediri ada Gus Adim, ada Gus Asin, kemudian dari Jogja ada Gus Korib, Gus Hamid, dan lain-lain. Lah kalau sampai sekarang saya hafal Quran, nanti kalau semaan satu legi, saya nggak perlu ngundang orang, saya sendiri, kan kasihan mereka. Nggak ada yang ngundang. Padahal di sini malas gue mau aslinya itu. Nah, akhirnya kemudian apa? Saat itu saya mikir begini, ilmu kitabnya pas-pasan, Al-Qur'annya nggak hafal. Ini bagaimana? Sementara ada banyak, loh ini tadi yang di wisuda tadi itu Bu, mohon maaf, orang KB bocah awalnya bagus. Basicnya itu ada anak yang nakal, ndablek, preman, macam-macam. Saya tadi teman-teman Papua tahu, sebelum naik panggung saya ditelepon siapa? Maung Hercules. Abah mohon izin, saya nggak bisa ke pondok Akhirus Sana.
Harusnya saya datang. Dia malah, "Bah, ini rumah saya sekarang itu gara-gara saya deket dengan Abah jadi pengawalnya Abah. Kayak tim jadwal Jawa Barat. Jadi orang-orang yang minta jadwal ke Gus Miftah yang Jawa Barat itu menghubungi Hercules. Jadi preman kon ngurus jadwal dia baru ini. Kon ngurus jadwal ngaji. Nah, saat itu kemudian saya berketetapan pengen ada anak yang menghafal Quran. Kenapa? Ini alasannya. Imam Ahmad bin Hambal itu pernah mimpi ketemu Allah 90 kali. Nggak main-main ini. Mimpi ketemu Allah 90 kali. Kita mimpi ketemu Nabi saja susahnya minta ampun. Ini 90 kali. Saat itu kemudian Imam Ahmad bin Hambal dalam riwayat itu mengatakan begini. Kalau seandainya saya ketemu Allah sekali lagi genap 100 kali, saya pengen bertanya satu hal kepada Allah. Kemudian apa? Keinginan Imam Ahmad bin Hambal itu ternyata diijabah oleh Allah. Imam Ahmad bin Hambal akhirnya mimpi lagi ketemu dengan Allah yang ke 100 kalinya. Berapa Bu? 100 kalinya. Kemudian apa? Ada pertanyaan dari Imam Ahmad bin Hambal begini. Ya Rob, bima taqarrubal abdu ahabba ilaika. Wahai Tuhan, apa yang menjadikan seseorang itu bisa dekat dengan Engkau? Jawaban Allah apa? Jawaban Allah adalah biqiraatil Quran, dengan cara membaca Quran. Makanya kemudian ada dalil yang bunyinya man arada ayatakallama ma Allah falyaqra'il Quran. Barang siapa yang pengen bercakap-cakap dengan Allah itu dengan cara membaca Al-Quran, bukan dengan selfie. Jadi kalau ketemu kiai, ketemu Ustadz Yusuf Mansur minta doa, berkah doa itu ada sanadnya. Tapi kalau ketemu kiai minta selfie itu belum ada sanadnya. Belum ada sanadnya. Karena saya terlalu capek tadi sore itu yang minta foto dari jam 3:30 sampai jam 5:30. Nganti raiku bengep tak kandani. Itu Pak Kajati, kalau Sabtu sore gini kan sebelum pengajian saya khususkan untuk nerima tamu. Dari Wonosobo, Cilacap, dari semana-mana lah, bahkan dari Batam, dari Palembang. Itu mereka kesini tuh macam-macam Pak. Ada yang minta jadwal ngaji, ada yang pengen curhat, dan yang paling banyak nomor 3, minta selfie. Gitu loh. Kadang-kadang dari Batam, ibu ngapain dari Batam? Mau silaturahmi Gus, mau ngapain ke sini setelah ketemu Gus, minta pengen foto. Ya pulang gitu loh. Dari Batam gitu loh. Dari Kalimantan Selatan datang ke sini. Ngapain Bu? Pengen selfie, balik. Iki mau ngutek loro apa ya iki aku. Terus kemudian gayanya diposting. Dan saya banyak tersinggung dengan orang yang posting foto di medsos itu. Saya sampaikan begini, tolonglah kalau ngedit foto itu jangan cakep-cakep. Iya, kasihan Gus Miftah yang sudah cakep dikira editan. Man arada ayatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Barang siapa menghendaki bercakap-cakap dengan Allah, takallum dengan Allah, hendaklah dia membaca Al-Quran. Lah, itu Ustadz. Yang kemudian saya pengen, aku ini nggak hafal Quran, bagaimana saya bisa melahirkan penghafal Quran? Waktu itu apa euforianya Darul Quran. Ini orangnya ini. Pondoknya di mana-mana. Sampai satu ketika saya bilang waktu itu dengan sahabat daya Mas Dayat waktu itu, saya bilang, saya bisa nggak diundangkan Ustadz Yusuf Mansur? Wah, dulu diundang Bu, susahnya minta ampun, sumpah, wangel, tak DM nggak pernah balas, paling mikirnya Ustadz, lu siapa, lu siapa? Wah, dia. Padahal saya itu pengen ngundang beliau satu. Kan ada begini, hadis begini, akrimu ahlallah fid dunya, muliakanlah keluarganya Allah di dunia. Terus kemudian ditanya, kila halillahi ahlun fil ard, apakah di muka bumi ini Allah punya keluarga? Ternyata kemudian jawabannya apa? Ahlul Quran ahlullah. Ahli Quran adalah keluarganya Allah.
Dan saat itu motivator untuk menghafal Al-Quran, ini ya Ustadz Yusuf Mansur. Di HP saya itu saya tulis UYM, Ustadz Yusuf Mansur. UYM. Gitu loh. Makanya dulu sempat kita mau bikin acara di TV itu judulnya apa Ustadz? UYM versus UGM. Ustadz Yusuf Mansur versus UGM, Ustadz Gondrong Mambu. Saya pengen ngobrol sama sahabat saya Papua. Ayo satu sini perwakilan ngobrol sama Abah sini. Satu sini, ayo sini. Sini kakak. Ini kakak. Kakak nama siapa kakak? Saya Ino. Ino dari mana kakak Ino? Saya dari Provinsi Papua Tengah, Kabupaten Nabire. Kawin Nabire. Udah berapa lama di Jogja kakak Ino? Saya di Jogja baru mau 10 tahun. Baru mau 10 tahun. Kakak Ino sekolah di Jogja? Iya, sekolah di Jogja. Apa kesan Kak Ino tentang Yogyakarta? Yogyakarta itu kota romantis. Iya. Kenapa romantis Kak Ino? Karena di setiap sudut-sudut kota Jogja itu terdapat banyak tempat-tempat romantis. Iya. Tempat yang paling romantis menurut Kak Ino mana? Sarkem matamu, sarkem. Siapa yang bilang sarkem? Masa dia bilang sarkem kakak? Sarkem. Kalau Kak Ino paling suka main kemana Kak Ino? Malioboro. Malioboro. Kuliah di mana sih? Saya kuliah di APMD. Di APMD udah selesai? Sudah. Ada rencana balik ke Papua atau tinggal di sini? Rencana mungkin pertengahan tahun atau akhir tahun lah. Rencana ada kerja di sana? Alhamdulillah. Ini banyak yang cantik kakak, kenapa nggak menikah dengan orang sini kakak? Itu banyak janda kakak. Saya senang kemarin sahabat saya pengawalnya Abah itu Mas Budi dari Kopassus bilang, Abah teman-teman Papua pengen ketemu Abah. Saya sebenarnya di Jogja ini membangun komunikasi dengan semua suku, semua agama. Nah, nanti teman-teman dari Papua tanggal 2 April buka puasa di sini, Abah undang kalian datang ya. Nah, siap, nanti terima makan kasih. sama anak yatim di sini. Kalian semua datang ya. Terima kasih Kak Eno. Saya pengen Kak Eno menyampaikan pesan persatuan untuk kita semuanya dari Kak Eno. Oh ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mewakili teman-teman mahasiswa, teman-teman Papua, kami mengucapkan banyak terima kasih buat Gus sudah undang kami di malam hari ini di acara yang luar biasa, acara yang wow. Dan bagi kami Gus Miftah adalah orang tua yang luar biasa. Orang tua yang mendidik, merangkul, terus menjadi edukasi buat kami menjadi pemimpin di Papua nanti begitu. Terus yang berikut pesan kami bahwa Jogja adalah tempat yang menjadi pusat studi, menjadi tempat yang selalu melahirkan nilai-nilai budaya yang positif, menjadi rumah bersama untuk seluruh orang Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Mungkin itu bisa kami sampaikan. Tepuk tangan untuk Kak Eno. Terima kasih kakak. Alhamdulillah. Nanti kalau Kak Eno jadi bupati di Nabire, Gus Miftah ke sana. Amin. Siapa tahu jadi bupati Nabire Kak Eno. Wah keren. Saya akan datang. Jangan lupa tanggal 2. Alah takon ngomong tanggal 2. Aku orang ngundang kowe kok. Jangan lupa tanggal 2. Saya itu pernah punya cerita Ustadz Yusuf Mansur. Jadi ada teman saya Papua namanya Yakub. Itu melamar cewek namanya Mina. Itu tadi Kak Eno kan ngomong yang romantis nih. Saya jadi ingat. Jadi Yakub ini ngelamar cewek namanya Mina. Begitu mau melamar, si Yakub ini mencoba ngegombal kayak Gus Miftah. Iya. Kayak Gus Miftah itu kan kalau sama Bunda tiap hari gombal tok. Saya itu bener Ustadz, kalau saya pulang malam Bunda tidur, kan saya ingat guyonnya seorang suami sama istri itu kan pahalanya besar. Makanya begitu saya masuk kamar, lihat Bunda ngiler, langsung tak carikan ember tadi cangkemnya gitu. Hanya Bunda itu. Jadi Yakub bilang begini Kak Ino sama si Mina, sayang, tanpa kau segalanya gelap gulita dan suram, angin melambaikan hujan, lalu muncullah matahari,
kau seperti pelangi dan mentari yang hangat untuk saya. Mina jawab, Yakob, sebenarnya kau lamar saya atau kasih laporan cuaca? Sama saya kalau sama teman-teman Papua ini. Cinta saya sama orang Papua itu seperti KUHP pasal 184 ayat 2. Hal yang secara umum sudah diketahui dan tidak perlu dibuktikan lagi. Papua. Saya hari ini miris ketika melihat di televisi seorang anak yang berperilaku seperti preman. Akhirnya melanggar hukum, tidak hanya anaknya yang dihukum, tapi konsekuensinya juga kepada orang tua. Betul? Makanya di sini pentingnya pendidikan. Makanya teman-teman saya Papua dan anak-anakku santri ingat, nak, lebih baik tangan kamu kotor tapi hasilnya bersih daripada tangannya bersih tapi hasilnya kotor. Coba, kenapa kok sampai terjadi peristiwa seperti itu? Anak berperilaku arogan. Akhirnya yang terjadi apa? Orang tuanya yang kena imbasnya. Saya bilang, itu yang melanggar pidana anaknya, kenapa orang tuanya ikutan kena? Nanti dulu. Kenapa anaknya berperilaku seperti itu? Itu pasti orang tuanya juga nggak jelas. Saya bilang, suatu ketika Imam Syafi'i matur kepada Kiai Waqi, syakautu ila waqi'in su'akhidhi. Wahai Kiai Waqi, kenapa saya sulit untuk menghafal? Jawabannya apa? Fa akhbarani bi annal ilma nurun. Fa arsadani ila tarkil ma'asi. Wahai Syafi'i, kalau kamu pengen menghafal gampang, tinggalkan maksiat. Fa akhbarani bi annal ilma nurun. Beliau memberikan kabar kepadaku bahwa ilmu itu bercahaya, wa nurullah la yuhda lil asi, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Kalau anak seperti itu, mohon maaf, bisa jadi maksiatnya itu dari orang tuanya. Anak berperilaku kriminal pidana, kenapa? Karena mungkin dinafkahi dengan barang yang haram. Betul. Makanya saya bilang, orang itu kalau makan terus gak ada yang keluar, gak sehat. Apalagi kalau makanannya haram. Orang minum terus gak ada yang keluar, gak sehat. Apalagi kalau minumnya haram. Sama, uang masuk terus gak ada yang keluar, gak sehat. Apalagi uang haram. Sehingga kemudian apa? Allah akan mencabut uangnya, kenikmatan itu dengan cara yang tidak menyenangkan. Anaknya nakal, istrinya selingkuh, keluarganya amburadul, betul? Makanya ini bukan hanya kesalahan anak yang melakukan kriminal dan pidana. Bisa jadi dulu nafkah dari orang tuanya, nafkah yang haram. Makanya saya bilang sama anak-anak itu, nak, kamu itu kalau di sini makan apapun terserah, tapi kurangi maksiat. Saya itu banyak Ustadz, Pak Kajati, anak datang ke sini masih mabuk, pengen jadi santri saya itu banyak. Jadi masuk di depan pondok itu masih saya terima. Yang mabuk saya terima. Bahkan sapa sing masuk pondok dulu masih pakai narkoba sapa? Sultan. Supirnya Abah itu. Itu dulu masuk pondok itu masih dalam keadaan menggunakan narkoba. Cuman pengen berubah. Ya saya terima. Saya terima. Dan tidak ada kata terlambat. Saya malah mendino melu ngaji. Alhamdulillah. Dulu banyak anak yang pakai tato, pakai tindian ininya. Tindiannya macam-macam. Ono sing baut, ono sing pelek, ono sing tiang listrik. Wah. Alhamdulillah. Mereka akhirnya bisa ngaji di sini, akhirnya bisa berubah. Ya bisa baca Quran, bahkan ada yang khatam Quran, bahkan ada yang hafal Quran. Alhamdulillah. Maka saya bilang, ini quote-nya Gus Miftah malam hari ini. Kita memang tidak selalu bertemu dengan orang baik, namun jadilah baik untuk setiap orang yang kita temui. Ya. Kalau tadi ngomong Al-Quran itu nendang. Pengajian dimanapun, itu begitu hujan lebat, gitu kan. Hujan, angin macam-macam. Itu tahu-tahu begitu kita ngaji sholawatan mesti mandek, tanya sama anak-anak itu. Ternyata satu Ustadz, apa yang saya baca? Tabbat yada. Kenapa? Karena di situ ada Abu Lahab dan Allah itu nggak mungkin menurunkan rahmatnya kalau ada Abu Lahab. Padahal hujan itu adalah rahmat.
Makanya kalau pengen nolak hujan gampang, bacakan tabat yada, pasti rahmatnya nggak turun. Jadi kayak kemarin terakhir pengajian di Semarang, hujan lebat, bus, panitia bingung. Sudah, bacakan tabat yada, ya langsung mandek. Karena rahmatnya Allah itu nggak akan mungkin turun kalau ada bulahap. Padahal hujan itu adalah rahmat. Makanya kalau hujan dibacakan tabat yada. Padahal Pak Ponco apalnya mau tabat yada tok. Nah, samanya kemarin saya dialog sama pendeta Gilbert Lumindong di Jakarta. Kok ini sama pemahaman Al-Qur'annya, tetapi berbeda sikap ketika ketemu dengan orang yang berbeda agama. Saya bilang gini kakak-kakak Papua ya, saya itu orang yang sangat dekat dengan orang-orang non-Islam. Padahal saya itu sekian banyak orang yang masuk Islam melalui Gus Miftah. Iya, nggak dibenci. Saya bilang begini, waktu itu pendeta Gilbert tanya begini sama saya, Gus Miftah tersinggung nggak Asmirandah masuk Kristen? Siapa Asmirandah waktu itu ya? Saya bilang hak saya untuk tersinggung apa? Orang beragama itu pilihan dan hidayah itu urusan Allah yang memberi maupun yang mencabut. Terus kemudian Gus Miftah nggak tersinggung? Enggak, gantian saya tanya. Pak Pendeta nggak tersinggung kalau ada orang Kristen masuk Islam melalui Gus Miftah? Oh enggak, lah kenapa Pak Pendeta? Lebih baik orang Kristen masuk Islam melalui Gus Miftah, melalui jalan yang benar. Daripada Islamnya keras. Makanya hampir setiap akad pahing seperti ini biasanya ada yang masuk Islam. Entah itu agamanya ateis, nggak punya agama seperti ateis, orang yang percaya Tuhan nggak punya agama namanya agnostik, itu banyak. Kan kalau ateis itu nggak percaya Tuhan. Kalau agnostik itu percaya Tuhan tapi nggak percaya agama. Ada nggak yang mau masuk Islam? Ada juga, loh, tuh ada. Kan Dani kok. Siapa yang masuk Islam? Oh kamu mau masuk Islam? Oh sini. Saya bilang, karena ini pemahaman agama yang benar gitu loh. Ini setiap hari Ustaz, ada aja. Ini siapa ini? Ini satu. Berapa orang? 2 orang, satunya mana? 2 orang. Sini semua. Loh kan, baru dirasani malah nongol. Sini mas, sini. Habis tuwek-tuwek ini. Pegang mic-nya. Namanya siapa Kak? Nama saya Anton Febrian Pancasamudra. Antonius Febrian. Pancasamudra. Pak Antonius dari mana? Antonius itu dari baptis saya. Enggak, asalnya dari mana? Dari Magelang. Oh Magelang. Kenal Gus Miftah dari mana? Dari YouTube. Kaeno, YouTube Kaeno. Nama baptis saya Antonius, Nius. Oh, Nius. Kalau kamu siapa? Salamun. Talamon. Pasti tegas loh mon. Talamon. Kita hadirin Cak Dikin nih kita iki. Salamon dari mana? Magelang juga? Magelang Padan Gunung. Padang Gunung. Umurnya Pak Salamon berapa? 57. 57. Kalau Pak Antonius berapa? Saya 32. Oh, kamu 32? Mosok? Tak pikir saya loro. Serius 32? Iya. Belajar sama Pak Salamon kenal Gus Miftah dari mana? Dari TikTok. Angel TikTok gitu. Jangan-jangan Pak Salamon goyang pargo nanti begini. Salamon. 57 TikTokan. Pantesan tadi saya tanya nama kamu siapa? Kamu nanya. Nah. Ternyata Salamon. Kenapa pengen masuk Islam kenapa? Saya kepingin masuk Islam, saya di tetangga saya itu kok ini mau ke masjid Jumatan itu, saya merasa aku kepingin pindah di agama Islam. Kenapa? Enggak usah berat. Saya enggak berat. Oh enggak berat. Saya sudah kretek saya di hati. Enggak ada paksaan. Enggak ada. Kamu enggak kenal Gus Miftah sebelumnya toh? Langsung ini belum pernah toh? Belum. Oh, belum. Baru Salamon kenapa Mon? Dari kecil saya Kristen sampai umur 15 tahun. Terus Islam terus. Tapi kepingin di apa itu di Oh dulunya ke, syahadat. oh Biar mantep. biar mantep. Yuk kan tanamon.
Iya. Ini gini Gus, Saya seneng Yuda, yes. Abah, dia itu badut, penghibur orang anak. Oh dia badut, kamu badut toh? Badut Salamun. Coba badut Salamon dihibur dulu, hadap sana. Ini dia, hiburan dari badut Salamun. Nama panjangnya adalah Salamun ya hatta matula'il fajr. Nama saya Badut Salamun, suka menghibur anak jompo, orang jompo juga menghibur anak yatim, menghibur bapak-bapak, ibu-ibu dengan kelincahan saya, dengan lucu saya. Tapi saya buta huruf, nggak bisa baca dan tulis ya. Kamu buta huruf? Dari kecil nggak sekolah. Oh nggak sekolah. Dilihat ya. Kepe atus kali nututi sabun wangi, Salamun ke Jogja mau kepengen dimual gitu. Makasih ya. Salamon. Biasanya Salamon kalau diundang ke panti jompo itu sangoni berapa? Kadang dikasih 200, 500, kalau nggak punya duit ya toko saya sumbang aja dengan Sumbang saya. aja. Sama bagi-bagi sedekah. Bagi-bagi sedekah. Saya juga minta doanya Gus Misbah karena saya juga punya YouTube-nya Badut Salamun. Gus sampah kok piye? Gus Misbah. Oh, kok Gus Misbah itu? Miftah. Miftah ya Gus. Oh nggak punya gigi, nggak bisa ngomong tah, Miftah. Pak Salamun punya istri? Belum. Oh belum. Kalau Antonis punya istri? Belum. Oh belum juga. Oh kalian jomblo semua toh? Iya. Santai saja. Ini gini Gus, ini tetangga. Oh kamu tetangga? Iya. Oh. Atau jangan-jangan kalian pacaran? Ya enggak Gus. Oh enggak. Enggak boleh, Normal Gus. ya, normal ya. Ya enggak boleh. Kalau Pak Antonis apa kegiatan sehari-hari? Saya serabutan. Oh PNS, pegawai negeri serabutan. Ya. Ya udah sini, agak sini, saat sini. Enggak ada paksaan ya, kamu nggak kenal saya ya? Enggak. Sini, oh, diutasikan sama Pak Jaksa, sama Ustadz Yusuf Mansur ini nanti yang mendatangkan saksi. Apa sini Mun Salamun? Insya Allah. Bener ya, kamu nggak ada ketemu saya ya? Nggak ada paksaan? Enggak ada Gus. Sukarela? Ya. Pesan saya satu, kamu boleh pindah agama tapi nggak boleh menjelekkan agama sebelum kamu. Ya. Ya ingat-ingat ya. Ya. Saya paling nggak suka orang pindah agama menjelekkan agama sebelumnya. Ada orang Islam pindah Kristen, jelek-jelekin Islam, pendeta Saifuddin. Ada orang Kristen pindah Islam, menjelek-jelekkan Kristen, Yahya Waloni, itu nggak boleh. Itu merusak kerukunan, betul? Nah itu nggak boleh. Kalau pindah agama ya pindah agama saja, nggak usah menjelek-jelekkan agama sebelumnya. Setuju nggak? Setuju. Kamu nggak boleh menjelekkan agama kamu sebelumnya. Kalau kamu menjelekkan agama sebelumnya, saya nggak mau bimbing kamu masuk Islam, nggak boleh. Saya itu yang masuk Islam melalui Gus Miftah itu banyak banget. Tapi saya bilang, saya nggak bangga, sama sekali nggak bangga. Harus berangkat dari kesadaran, nggak boleh menjelek-jelekkan agama lain, nggak boleh menjelekkan keyakinan lain. Harus lebih baik. Kayak dulu Deddy Corbuzier tanya sama saya begini, ibu saya non Islam, saya Islam. Bagaimana saya harus berbuat dengan ibu saya? Saya bilang, kamu harus lebih baik ketika menjadi orang Islam untuk berbuat baik kepada orang tua kamu. Jadi nggak boleh. Saya paling nggak suka dan saya nggak mau memaksa orang masuk Islam. Makanya tak doakan, tak bimbing, tapi syaratnya satu, tidak boleh menjelekkan agama sebelumnya. Maka bahasa saya apa? Orang Indonesia tuh nggak bisa move on. Pak Salamun tahu kenapa move on itu berat? Apa itu apa toh? Alah malah takon, waduh lah mendasu. Move on itu apa? Oh jomblo ya. Move on ya apa ya bahasa gampangnya ya? Apa deh? Hah? Apa? Move on gue itu bukan gak bisa melupakan, ya gak bisa melupakan lah. Kenapa move on itu berat Pak Salamun? Karena dari SD sampai perguruan tinggi yang dipelajari hanya mengingat dan menghafal, bukan melupakan. Iya, itu namanya Pak. Aku masih seperti yang dulu. Iya.
Kamu tak nikahkan sama orang Papua kamu, Salamun. Aku masih seperti yang dulu. Suwe-suwe dikeletak ada cak dikin nih kau kayak lucu ini. Ya ditirukan Gus Miftah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu an an la ilaha la ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi dengan sebenar-benarnya saya sebenar-benarnya dengan sebenar-benar sebenar-benarnya bahwa bahwa tiada Tuhan tidak ada Tuhan selain Allah, selain Allah, dan saya bersaksi saya bersaksi dengan sebenar-benarnya saya sebenar-benarnya dengan sebenar-benarnya sebenar-benarnya bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah adalah utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillah. Jadi begini, Nabi pernah ditanya begini, pernah mengatakan begini, janganlah seorang anak itu menghina bapaknya sendiri. Ketika ditanya, Nabi, emang ada seorang anak yang menghina bapaknya sendiri? Oh ada, siapa itu? Seorang anak yang menghina bapaknya orang lain, maka anak orang lain berpotensi menghina bapaknya. Artinya apa? Kalau kamu pengen jadi orang Islam, agama Islam tidak dihina oleh orang lain gampang. Jangan menghinakan agama orang lain. Syaratnya itu, tolong dipenuhi. Jangan menjelekkan agama apapun. Kamu boleh jadi orang Islam dan ciri orang Islam yang baik itu tidak menghina sesembahan orang lain, betul? Makanya Al-Quran mengatakan apa? Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah adwam bighairi ilm. Janganlah sekali-kali kamu menghina sesembahan selain Allah, maka orang lain akan menghina sesembahanmu melampaui batas dan tanpa ilmu. Jadi kalau kamu pengen menjaga agamamu, tolong jangan menghina agama orang lain. Nah, setelah kalian berdua bersahadat, dari sekian banyak yang hadir, kalian yang paling suci, dimulai dari nol kembali. Dosa-dosanya kemarin Pak Salamun, Mas Antoni, semuanya dimaafkan oleh Allah. Semuanya dosanya diampuni oleh Allah. Maka doakan Ustadz Yusuf Mansur, doakan Gus Miftah, semuanya doakan. Mudah-mudahan kita semuanya bersama di dunia bertetangga di surga. Amin Allahumma amin. Ya, tanda tangan sini Pak. Nah, Salamun sama ini si Antonius. Sini Mas Antonius. Sini Pak Salamun. Salamun. Nggih. Anak-anak untuk Ustaz Yusuf Mansur saksi 1 sama Pak Onco saksi 2. Nih tak kasih Al-Quran. Nanti dibaca ya. Tetap baik dengan keluarga kamu yang beragama non-Islam. Jangan menghina, jangan membenci. Tampakkan bahwa Islam itu bagus, indah. Kayak saya kemarin Ustadz, itu saya bilang begini. Kan Idul Adha, Natal kemarin saya mengucapkan selamat Natal nih. Selamat Natal bagi sahabat-sahabat saya Kristiani, rayakan Natalmu dengan sukacita dan bahagia. Sebagaimana aku Miftah merayakan Idul Fitri dengan sukacita dan bahagia. Langsung saya dihujat, Miftah jadi orang Kristen. Gara-gara saya mengucapkan selamat Natal. Saya jawab, oh siapa bilang. Kemarin saya tanggal 22 Desember mengucapkan selamat hari ibu, saya nggak jadi ibu. 10 November saya mengucapkan hari pahlawan gak jadi Avenger. Maka tetap berbuat baik. Itu yang hari ini saya kembangkan di Indonesia. Walaupun kita berbeda-beda, tetap akur, rukun di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan ideologi Pancasila. Ya dah, nanti kamu ke rumah, tak kasih sarung di rumah ya. Kamu punya sarung gak? Tak kasih sarung Salamun. Walaupun ukuranku lebih besar daripada punya kamu. Ya udah sini. Terima kasih Pak Salamun. Nanti ini diurus ke KUA untuk pemindahan status. Oh, ini punya kamu ya sayang ya. Oh, maaf sayang.
Alhamdulillah. Asik mboten akad paing niku. Wis pokoke maneka warna menungso model apa wonten teng akad paing nggih. Kula suwun tenanan iki. Muga-muga malam akad paing niki dadi wasilah kula panjenengan sami pikantuk tiket swarganipun Allah. Syaratnya satu, orang yang ikut mujahadah di pondok pesantren Ora Haji tidak boleh saling membenci, tidak boleh saling menjelekkan apapun agamanya. Teman-teman kita Nasrani di belakang itu banyak, Bu. Teman-teman Katolik itu yang bantu kita parkir, bantu Bunda masak. Tadi jenengan masak makan itu yang bantu masak Bunda itu orang-orang Katolik di sini. Ayo. Dan jangan kemudian kita mengatakan apa? Orang meyakini agama yang dipeluknya itu benar, hukumnya wajib. Tapi bukan berarti diperbolehkan menyalahkan agama orang lain. Itu anak-anak santri Ora Haji ingat ya. Abah nggak mau kamu itu fanatisme yang nggak bertanggung jawab. Kamu harus yakin agama Islam paling benar, tapi kamu nggak ada hak menyalahkan agama orang lain. Lah nyatanya, saya kemarin di Semarang itu Ustadz, ada pendeta namanya Pendeta Indra Puspa. Itu lucu lagi. Gus, yuk bikin konten TikTok sama saya yuk. Loh, kenapa pendeta? Saya itu orang Kristen, Gus, tiap hari lihat TikTok FYP-nya Gus Miftah terus. Saingannya Gus Miftah cuma satu, Ustadz Yusuf Mansur pokoknya. Kalau saya FYP, Ustadz Yusuf Mansur FPI. Makanya saya itu cinta dengan orang-orang ahli Quran seperti beliau ini. Makanya kita minta sama Allah sekali lagi, mudah-mudahan kebersamaan kita ini tidak hanya di dunia, tapi sampai besok surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kayak Ustadz Yusuf Mansur itu loh, percaya dengan Al-Quran. Saya juga percaya Ustadz. Saya juga sering bilang Ustadz, untuk anak-anak jomblo seperti Salamun itu, kalau kamu suka dengan cewek, kok cinta kamu ditolak, pakai quote Qurannya Gus Miftah. Jika surat Yusufku tidak mampu meluluhkan hatimu, izinkan kulantunkan surat Yasin sebagai penutup kisah hidupmu. Tahlilan. Ngono Pak Ponco, macem-macem. Kamu malah nangis, kupinang engkau dengan Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Kenapa? Karena aku sadar diri hanya akan menghadiri resepsi pernikahanmu. Ustadz Yusuf Mansur ini satu ayat yang paling beliau suka baca. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Barang siapa bersyukur ditambah. Itulah alasan kenapa Ustadz Yusuf Mansur bersyukur punya istri. Supaya apa? Aman Mbak Mai, aman. Wonge cilik kena ya aman. Paling manuk ya cilik. Uripe slamet, matine slamet. 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 Ya Allah, uripe slamet, matine slamet. Uripe slamet, matine slamet. Hayatus salam, mautus salam. Hayatus salam, mautus salam. Hayatus salam, mautus salam. Hayatus salam, mautus salam. Hayatus
mautu salam, hayatu salam, mautu salam, hayatu salam, mautu salam, bareng-bareng. Hayatu salam, hayatu salam, mautu 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 salam. Ini ijazah yang saya janjikan tadi sore. Ijazahnya Imam Abu Hasan As-Sadili, supaya kita kaya tapi berkah. Niki diwaca setiap bar salat minimal 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wasi' alaina arzaqana wala tahjubna biha an ukhrana. Rabbana wasi' alaina arzaqana wala tahjubna biha an ukhrana. Rabbana wasi' alaina arzaqana wala tahjubna biha an ukhrana. Niku diwaca ping 3 bare hadiah Fatihah ping pisan. Pas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulangi 11 kali. Sebelum kita membaca Fatihah 11 kali, saya minta 2 hadiah Fatihah. Ini Mas Adki pulang umroh perjalanan ke Indonesia, mudah-mudahan selamat. Al-Fatihah. Hadiah Fatihah kedua untuk Bapak Ibunya Abah. Ini baru di rumah sakit Ustadz Bapak saya. Didoakan mudah-mudahan segera pulih. Al-Fatihah. Untuk semua sahabat-sahabat saya, wabil khusus Ustadz Yusuf Mansur, Mbak Mai, Pak Kajati, mudah-mudahan istiqomah. Al-Fatihah. Ini hadiah Fatihah untuk kita semuanya. Setelah tadi membaca Rabbana wasi' alaina arzaqana wala tahjubna biya an ukhrana, dibaca Fatihah pas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulangi 11 kali. Ala hadini wa ala kulli niyatin sholihin qadin wajatul rasul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad
Sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun dherekaken Jegang Kendur. Insyaallah kepanggih bulan Syawal. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.